Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini saya akan membahas topik terakhir dari mata kuliah etika profesi, yaitu mengenai cybercrime. Oke, seperti biasa, sebagai bukti bahwa Anda telah mempelajari materi hari ini, silakan mengerjakan tugas individu yang mana untuk soal-soalnya akan saya berikan di sepanjang penjelasan saya mengenai materi ini. So, keep watching this video. Oke, for the first, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari cybercrime itu sendiri. Cybercrime terdiri dari dua kata, yaitu cyber berarti dunia maya dan crime merupakan kejahatan. Sehingga dari gabungan dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa cybercrime adalah sebuah kejahatan yang muncul di dunia maya atau sebuah kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Cybercrime juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Oke, cukup jelas ya. Jadi semua yang akan kita bahas pada video ini adalah semua aktivitas yang berada di dunia maya. Next, mengenai jenis-jenis dari kejahatan, yaitu ada dua, kejahatan kerah biru atau blue collar crime, serta kejahatan kerah putih atau white collar crime. Untuk blue collar dilakukan oleh kelompok orang golongan rendah. Oke, makna golongan rendah di sini adalah seseorang yang tidak memiliki posisi dan wewenang untuk dapat mempengaruhi suatu kebijakan. It means, ketika kejahatan ini berhasil dilakukan, tidak akan berdampak pada kelompok atau masyarakat tertentu, namun hanya memberikan keuntungan pada pelaku kejahatan. Jadi untuk white collar, kebalikannya, pelakunya adalah orang terpandang dan berdampak tidak hanya untuk pelaku kebijakan, namun untuk kelompok atau masyarakat tertentu. For example, untuk blue collar adalah pencurian emas, yang mana hasil dari tindakan kriminalitasnya hanya dapat dirasakan oleh pelaku. Dan untuk white collar, contohnya adalah perbuatan korupsi kepala daerah. Motif korupsi memang untuk memperkaya diri, namun dampak tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga berimbas pada ekonomi suatu negara, naiknya tingkat kemiskinan, serta jalannya pemerintahan. Oke, clear ya sampai di sini perbedaan keduanya. Jika ada yang masih bingung, bisa bertanya langsung di kolom komentar. Berikutnya adalah karakteristik atau ciri khusus dari cybercrime. Mulai dari ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, jenis kerugian yang ditimbulkan. Oke, jadi untuk soal pertama, berikan penjelasan secara rinci dari masing-masing karakteristik yang ada di slide ini. Mulai dari ruang lingkupnya, sifatnya apa saja, sampai dengan jenis kerugian apa saja yang ditimbulkan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari cybercrime. Jenis yang pertama, berdasarkan aktivitasnya, ada unauthorized access, yaitu aktivitas saat seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan yang dimasukinya. Contoh kejahatannya salah satunya adalah probing. Probing itu seperti percobaan login ke suatu account. Kedua, illegal contents, yaitu kejahatan dengan memasukkan data ke internet tentang hal yang tidak benar, tidak etis, dan melanggar hukum. Ketiga, menyebarkan virus secara sengaja dapat melalui email atau web. Keempat, carding,
Contohnya pencurian kartu kredit. Kelima adalah hacking and cracking, yaitu kegiatan membobol dengan tujuan mengambil. Jadi bedanya kalau probing tadi hanya menyusup, cracking sudah memiliki tujuan mengambil. Selanjutnya adalah cyber stalking, bertujuan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang, misalnya teror kepada seseorang melalui internet. Berikutnya data forgery, yang memiliki tujuan untuk memalsukan data pada dokumen penting di internet. Lalu cyber espionage, yaitu kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Berikutnya sabotage and extortion, merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data. Jadi perbedaannya, kalau data forgery hanya memalsukan, sedangkan sabotage tujuannya untuk merusak. Berikutnya typo squatting, merupakan kejahatan dengan membuat domain yang mirip dengan nama domain yang orang lain. Jadi di sini hanya mirip ya, bukan sama persis. Harapan pelaku situs tersebut dapat dikunjungi dengan adanya kesalahan eja atau ketik dari situs aslinya. Oke, lalu terakhir masih ada cyber squatting, cyber terrorism, serta hijacking. Silahkan ini menjadi soal nomor 2 dari tugas individu. Dicari penjelasan mengenai ketiga aktivitas tersebut. Next, jenis cybercrime berdasarkan motif kegiatan, yaitu ada tindakan murni kriminal serta kejahatan abu-abu. Untuk jenis murni kriminal artinya kejahatan benar-benar karena motif kriminalitas, tidak ada motif lain yang mendasarinya. Sebagai contoh carding, yang sebagian besar memang dilakukan disebabkan motif kriminalitas tertentu. Sedangkan kejahatan abu-abu cukup sulit ditentukan motifnya kriminal atau tidak. Sebagai contoh probing, kita tidak bisa secara mendetail mengetahui apa motif dari pelaku. Apakah hanya ingin main-main atau mungkin mencuri rahasia saja. Selanjutnya, berdasarkan sasaran kejahatan terbagi menjadi 3. Menyerang individu atau against person, menyerang hak milik atau against property, dan against government atau menyerang pemerintah. Jadi sudah jelas ya. Untuk against person, sasaran serangannya hanya ditunjukkan kepada perorangan. Contohnya cyber stalking. Dan untuk against property, mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Contohnya carding, data forgery, dan lain-lain. Terakhir, bertujuan menyerang pemerintah. Untuk contohnya silakan dicari dan menjadi soal nomor 3. Berikutnya kita akan membahas tentang faktor apa saja yang berpengaruh terhadap cybercrime. Jadi ada 3 faktor, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang mana untuk sosial budaya terdiri dari beberapa aspek, seperti kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan komunitas baru. Oke, ini menjadi soal nomor 4 ya. Silahkan dicari penjelasan dari masing-masing faktor, mulai dari politik sampai dengan aspek dari sosial budaya. Selanjutnya adalah dampak dari cybercrime. Oke, yang akan kita bahas adalah dampaknya terhadap keamanan negara dan keamanan dalam negeri. Jadi dari 2 sudut pandang yang berbeda, yaitu eksternal dan internal. Untuk keamanan negara, yang pertama adalah dengan semakin tingginya tingkat cybercrime, maka kepercayaan negara lain akan berkurang terhadap negara kita, yaitu Indonesia. Yang kedua, jika peningkatan kasus cybercrime tidak dapat dikendalikan, tentu potensi untuk disusupi musuh asing akan semakin besar, yang nantinya dapat menghancurkan kedamaian Indonesia.
Sedangkan untuk dampak terhadap keamanan dalam negeri, yang pertama, munculnya kerawanan sosial dan politik seperti isu-isu yang meresahkan dengan kepentingan tertentu yang berimbas pada terciptanya suasana yang tidak kondusif. Dampak yang kedua adalah munculnya pengaruh negatif lainnya. Contohnya pengaruh dari maraknya situs-situs porno yang dapat diakses bebas tanpa batas yang dapat merusak moral bangsa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penugasan kelompok. Kelompoknya ada 2 soal. Pertama, pilihlah 3 jenis cybercrime berdasarkan aktivitasnya. Lalu lakukan analisis secara mendetail mulai dari motif, sasaran kejahatan, bentuk kejahatan, dan lain-lain. Boleh memilih dari yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Lalu untuk soal yang kedua, bagaimana strategi penanggulangan? Artinya, apakah sudah ada undang-undang atau aturan hukum yang menjerat perbuatan tersebut? Jika sudah ada, jelaskan secara detail. Jadi, setiap kelompok tidak boleh memilih jenis cybercrime yang sama. Lalu pengumpulan tugas dalam bentuk video dengan durasi maksimal 15 menit. Pengumpulannya dikirim ke email saya. Baiklah, saya akhiri video kali ini. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat. Jika masih ada yang dibingungkan, bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.